Dunia ini dipenuhi wajah-wajah tersenyum, tapi tidak semua hati di baliknya bersih. Ada yang menepuk bahumu hanya untuk menikahmu saat kau lengah. Ada yang memujimu di depan umum, tapi merendahkanmu dalam diam. Itulah manusia munafik, topeng paling licik yang pernah diciptakan oleh kebusukan hati. Sokrates pernah berkata, kunci dari kebijaksanaan adalah mengetahui siapa yang harus dipercayai. Dan dari situlah kita belajar bahwa tidak semua manusia layak kau bukakan pintu hatimu. Ada yang pandai bicara soal kejujuran, padahal lisannya adalah pisau beracun. Yang menuduh orang lain berdosa, padahal dirinya haus pujian dan kekuasaan. Manusia munafik hidup dengan dua wajah. Satu untuk mencuri simpati, satu lagi untuk menghancurkan diam-diam. Ia berdoa dengan bibir, tapi hatinya penuh perhitungan. Ia bersikap baik saat dilihat, namun memfitnah dalam gelap. Dan anehnya, semakin banyak ia pura-pura, semakin yakin ia bahwa dirinya lah yang paling benar. Epictetus mengingatkan, bukan penghinaan yang menyakitkan, tapi bahwa ia datang dari orang yang kita percaya. Dan benar, luka dari pengkhianatan orang yang kita percayai lebih dalam dari pedang. Munafik bukan hanya tentang kebohongan, tapi tentang ketidaksesuaian antara apa yang ditampilkan dan apa yang diyakini. Ia berdiri di atas panggung moralitas palsu, meyakinkan dunia bahwa ia suci, padahal jiwanya membusuk oleh kesombongan. Ada orang yang berbuat salah lalu bertaubat, itu manusia. Tapi ada yang menyembunyikan kesalahan sambil menunjuk kesalahan orang lain, itu munafik. Ia menuntut kesempurnaan dari dunia, tapi tak mau memperbaiki dirinya sendiri. Plato menulis bahwa keadilan adalah ketika setiap bagian berada pada tempatnya, tapi manusia munafik menciptakan kekacauan dengan menempatkan topeng di atas kebenaran. Ia berpura-pura adil, tapi diam-diam menyelewengkan fakta. Ia berpura-pura peduli, tapi hanya demi keuntungan pribadi. Ia mengaku membela yang lemah, tapi hanya jika ada kamera. Ia menangis dalam pidato, tapi tertawa dalam konspirasi. Ia berbicara atas nama kebenaran, tapi membisiki kekacauan dalam lorong kekuasaan. Dan yang paling menyedihkan, manusia semacam ini tidak sadar bahwa ia sedang menipu dirinya sendiri. Ia merasa menang ketika berhasil memanipulasi, padahal ia sedang menggali lubang untuk dirinya sendiri. Munafik hidup dalam ilusi yang ia ciptakan sendiri. Ia berpikir reputasi adalah kebenaran, dan pengakuan adalah kesucian. Padahal, yang sejati tidak butuh sorotan, dan yang benar tidak selalu ramai. Aristoteles pernah mengajarkan, kebajikan adalah keadaan jiwa yang seimbang. Namun jiwa seorang munafik selalu goyah, sebab ia berdiri di dua sisi yang saling bertolak belakang. Ia ingin terlihat mulia, tanpa bersusah payah menjadi mulia. Ia ingin disebut benar, tanpa pernah menanggung harga dari kebenaran. Ia tidak tahan hidup tanpa pengakuan, karena pengakuan adalah selimut yang menutupi ketelanjangannya. Dan semakin ia dibanjiri pujian palsu, semakin ia takut kehilangan topengnya. Pythagoras mengatakan diam adalah lebih baik daripada kata-kata tanpa makna. Tapi manusia munafik tak mampu diam. Ia harus bicara, harus terlihat, harus tampil. Sebab di dalam sunyi, ia takut mendengar suara hatinya sendiri yang kosong dan berbohong. Ia pandai menyusun citra, menulis kalimat-kalimat suci, menyusun kisah agar terlihat sukar. Namun di balik layar dia dalang dari luka, pemantik api dari drama. Dia tahu bagaimana cara menunduk, bagaimana menangis di depan publik, tapi ia juga tahu bagaimana cara menghancurkan orang yang tak sesuai agendanya. Dan yang ia takuti bukanlah Tuhan, tapi kehilangan pengaruh. Zenok, pendiri Stoicisme, percaya bahwa manusia sejati mampu hidup konsisten dengan nilai-nilainya. Namun manusia munafik selalu berubah bentuk, tergantung siapa yang menonton.
Di hadapan orang baik, ia ikut menjadi saleh. Di hadapan orang berkuasa, ia ikut menjadi tamak. Tak ada prinsip, hanya cermin yang memantulkan siapa yang ada di depannya. Orang bijak pernah berkata, jika seseorang berkata tentang kesetiaan setiap hari, berhati-hatilah. Mungkin dialah yang paling ahli mengkhianatinya. Dan itulah paradoks manusia munafik. Mereka paling lantang menyerukan moral, karena tahu betul bagaimana cara melanggarnya. Hati-hati, manusia seperti ini bisa menjadi temanmu, gurumu, bahkan pemimpinmu. Dan kamu mungkin tidak sadar sampai semuanya terlambat. Lalu bagaimana kita menghadapi manusia munafik? Sokrates punya satu cara yang sederhana namun kejam. Diam, karena kadang tidak melawan adalah cara terbaik untuk mempermalukan kebohongan. Mereka hidup dari validasi dan mati dalam sepi, namun bukan berarti kita harus menjadi apatis. Sebaliknya, kita perlu lebih jujur. Bukan jujur pada mereka, tapi jujur pada diri kita sendiri. Apakah kita pernah menjadi mereka? Karena terkadang, kita semua pernah berpura-pura kuat saat rapuh. Pernah berkata tidak apa-apa saat sebenarnya luka, dan di sanalah benih-benih kemunafikan tumbuh diam-diam. Dari rasa takut tak diterima, dari dorongan ingin dikagumi, dari ketakutan akan kegagalan yang diumbar orang lain. Namun perbedaan mendasarnya adalah ini, orang yang sadar akan kembali pada jalan kejujuran, sedangkan manusia munafik membangun istana dari kebohongan dan hidup di dalamnya. Epictetus mengingatkan, lebih baik menjadi seorang budak yang bebas dalam batinnya, daripada menjadi raja yang terpenjara oleh topeng-topeng palsunya. Dan jika kamu pernah disakiti oleh manusia seperti itu, tenang, kehancuran mereka bukanlah tugasmu. Semesta punya caranya sendiri. Orang-orang yang hidup dengan kepalsuan akan hancur oleh kepalsuannya sendiri. Dan saat itu datang, kamu tak perlu merayakannya. Cukup diam dan lanjutkan hidupmu. Karena pembalasan terbaik adalah hidup dengan jujur, damai, dan tanpa topeng. Itulah derajat tertinggi manusia yang sejati. Tidak butuh diakui, tidak perlu disukai. Cukup dikenal oleh hati yang bersih. Dan Tuhan yang tahu segalanya. Semoga semua pembahasan ini bermanfaat. Komentari apapun yang Anda pikirkan tentang video ini, support kalian berharga bagi kami.